Itu di detik-detik jam 12 malam saya terjun ke kali. Tapi waktu itu sadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang di channel Iro Akbar. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada kesempatan ini ada tamu ya dari nanti kita tanya. Ini kita masuk ke segmen cemilan, cerita misteri dan jalan-jalan malam. Jadi tamu saya kali ini punya suatu kisah, saya pun belum mendengar sama sekali ya kisahnya. Jadi di segmen ini dia orang pertama yang masuk segmen cemilan ya. Yang pertama itu di Restory, oke? Mungkin sebelumnya kita mau kenalan dulu ya, namanya siapa dulu? Bang Irul belum kenal nih, atau pemirsa yang belum kenal? Pemirsa yang belum kenal, kalau saya sih udah kenal ya. Sombong amat. Tuh Bang, dari ketawanya juga udah ketahuan nih ya Bang, saya siapa ya. Bagi yang udah kenal saya pasti ketahuan. Nah ya Bang ya, nama saya channelnya Delon Adena Putra. Ada di bawah ya. Ada di bawah nih, di bawah. Jangan lupa subscribe. Aku udah tahu merinding ya. Kalau di subscribe mah Bang penting, apalagi di share video-videonya ya Bang ya. Harus itu. Kalau kalian cinta video ini share sebanyak-banyaknya. Share ya. Terusin perkenalannya. Nama saya channelnya Delon Adena Putra. Isi kontennya itu Miss TikTok Bang. TikTok. Oh jadi ini Miss TikToknya. Jadi di sini dia sebagai Miss TikTok ya kawan-kawan. TikTok, betul. Nama channelnya Delon Adena Putra. Tapi di sini sebagai Miss TikTok. Oh. Mantap kali ya kan? Oke. Mantap lagi Bang, apalagi kalau ditonton lebih mantap lagi. Oh, gacor pokoknya. Banyak goyangan-goyangan hot di situ ya. Bukan goyangan bayan lagi Bang, apa? yang panas. Mau nonton lawakan. Nah, di situ. Kalau kita sedang sedih, kalau sedang pokoknya galau-galau, tontonlah video Tonton video Miss TikTok Delon Adena Putra ya. Oke. Iya betul. Jadi kemarin Abang kan ngasih tahu saya nih punya cerita misteri nih ya. Jadi saya pengen tahu cerita misterinya tuh bagaimana. Mungkin Abang bisa lanjutkan lah. Saya manggil Abang atau Miss nih? Makanya saya liatin Bang. Aduh, lupa ini sih ya. Soalnya tadi pas kesini sih masih abang-abang. Bukan? Jadi sekarang saya manggil Miss berarti ya kawan-kawan. Oke, Miss lah Bang. Miss, ya ampun, orang udah cantik begini, lembut, halus gitu, lipstiknya dong, pipinya dong, alisnya dong, rambutnya dong, bajunya dong, semuanya deh. Masa dipanggil Abang? Oke. Bang Irul ada-ada aja deh. Iya, Udah Bang silakan ngomong aja, tanya apa yang jawab nanti. Pengalaman misteri apa yang pernah dialamin selain di luar konten ya? Di luar konten ya Bang ya? Di luar konten. Pribadi, real, kisah nyata. Tarik napas dulu ya Bang ya. Narik napas sedalam-dalamnya Bang. Iya. Soalnya saya tahan-tahan Bang. Soalnya saya kalau cerita ya tentang diri saya nih ya Bang, bener-bener dramatis banget Bang. Oh, dramatis. Mistis banget. Serem kayaknya ceritanya. Bukannya serem lagi Bang. Saya mulai nih Bang cerita ya. Mulai. Boleh Bang. Emang ditunggu dari sekarang tadi ampun dah. Sebelum saya nangis ya, saya boleh ketawa dulu ya kenceng-kenceng. Silakan tawa. Bang Irul. Ya. Jadi sebelum saya punya konten, saya punya kisah hidup saya benar-benar yang hampir-hampir saya hampir bunuh diri. Ya kalau menurut kita sih orang waras ya Bang ya. Iya. Saya juga nggak mau bunuh diri Bang. Oke, pada saat itu beda ya. Jadi ceritanya gini Bang Irul. Dulu sebetulnya saya udah kerja, saya sehat walafiat. Nah di situ saya pulang ada telepon. Iya. Ibu saya sakit. Katanya buang-buang air, diare gitu ya Bang. Jadi sebelum pulang saya kerja paginya kan saya dapat telepon pagi tuh Bang. Jadi kebetulan nih waktu itu malam Minggu. Jadi saya kerja di Sabtu setengah hari. Saya kerja, pulang kerja saya pulang. Ibaratnya pulang kampung deh Bang. Dulu saya belum punya motor gitu loh Bang, belum punya motor.
kebetulan saya juga gaji masih pas-pasan. Jadi saya pulang naik ojek, saya sehat walafiat bang. Sampai di rumah saya sehat walafiat. Nah, karena pulang ibu saya alhamdulillah udah mendingan. Saya alhamdulillah bang, lihat ibu seneng banget bang ya. Nah di situ jalan cerita saya sampai lupa dengan diri saya. Ceritanya waktu itu saya punya temen nih bang, dia dulu kerja ngontrak sama saya. Iya, teman kerja. Jadi saya sekalian bawa bajunya dia karena dia udah nggak kerja. Iya. Nah, bajunya, jadi saya jam 4 sore saya ke rumah dia bang, bawa sepeda sama keponakan saya. Itu kalau gue tahu kejadiannya tahun berapa tuh kira-kira? Udah 2015 bang. 4 tahun 5 tahun silam. 5 tahun silam, sebelum saya ada konten saya. Sebelum itu. Nah di situ saya sampai ke rumah dia. Di rumah dia tuh udah nggak ada teman saya. Jadi saya nggak ada, sampai ke rumah teman saya nggak ada. Nah jadi saya cuman kasih bajunya dia sama oleh-oleh. Ada dari teman saya tuh dulu orang Indramayu, bawa keripik tuh bang ya, keripik ingat banget, keripik emping meninjau tuh bang. Oh iya. Nah situ tahu sendiri kan ya, namanya emping saya udah. Iya. Makanan enak banget. Masih kita tawa bang, belum menjurus yang mistis nih bang. Nah setelah itu bang, saya pulang ke rumah. Di tengah perjalanan saya ada kayak, kalau istilah di di penelusuran sih bang ya, itu banaspati bang. Itu ada 5 butir bang. Nih udah saya juga merinding loh bang. Ini langsung bangun tuh, lihat. Tuh ya benar bang. Ini yang mohon banget yang saya ceritain ya, mohon banget, saya nggak jahat, ini cuma cerita ya bang, berbagi cerita gitu loh. Kalau emangnya ada di sini soalnya masih ngikutin bang. Merinding, ini masih bangun banget nih bulu-bulu. Iya bang, tuh saya juga merinding. Saya lanjut lagi bang. Nah di tengah perjalanan saya lihat kayak banaspati 5 butiran bang, itu jatuh langsung ke air. Posisinya waktu itu di mana? Di tengah perjalanan. Di jalan. Saya udah jalan pulang mau ke rumah. Jadi pinggir kali atau gimana? Di pinggir kali. Emang waktu itu jalanan tuh pinggir kali bang. Iya. Jadi seberang sini seberang sana. Jadi nah itu di tengah-tengah kali. Kalau kampung saya kan emang kiri kanan tuh jembatan jalanan. Iya. Tengah-tengah kali gitu loh bang. Jadi kampung saya pinggir jalanan gitu loh bang. Nah saya naik sepeda, saya inget banget itu lihat 5 butir kayak banaspati gitu jatuh serut. Bergantian apa berbarengan? Bareng. Berarti lama juga kalau sampai tahu jumlahnya ya. Nah itu, iya bang. Makanya saya kok aneh kan ya bang. Orang di sore hari mau sebelum maghrib kan, itu ada jatuh 5 butir kayak banaspati gitu bang. Jatuh celek. Saya lihat. Tapi keponakan saya yang kecil waktu itu baru umur 8 tahun. Dia belum. Berarti berdua waktu itu berdua. Jadi boncengan di depan, dulu kan sepeda batangan tuh bang ya. Nah ponakan saya di depan bonceng kayak gitu, saya ini gitu loh. Itu ukurannya tahu nggak? Kelihatan nggak? Pokoknya nah kayak kelap-kelip kayak gini nih bang. Berarti jauh nggak posisinya? Jauh. Posisi jauh karena kita kan di jalan, sungai kan jauh gitu loh bang. Itu di depan saya, tapi jauh gitu loh. Tapi pada waktu itu kepikiran kau itu api beneran atau hal mistis atau apa sih? Nah, dalam segi kayak ya kirain saya mah ya udahlah, kirain apa gitu, sinar apa kali jatuh gitu. Terus saya nggak kepikiran kayak gitu bang. Yang cuma saya rasain waktu sebelum saya sakit ya. Nah itu yang saya rasain. Oh berarti habis itu sakit. Nah setelah sampai di rumah, ternyata teman saya udah ada di rumah saya tuh bang, yang saya kunjungin rumahnya. Nah dia udah ada di rumah saya ternyata, cuma ke di jalan gitu loh,
apa namanya, ibaratnya kalau bahasa Betawi keselip ya bang. Iya. Keselip. Enggak papasan bagaimana ya? Enggak bang, enggak ngerti ya bang. Kalau kita kepapasan, otomatis kita ketemu. Padahal jalannya itu tuh. Jalannya situ doang. Karena saya seberang sini, kan rumahnya seberang sini yang saya laluin. Tapi kagak ketemu. Kalau ketemu, tahu udah ada di rumah. Katanya dia dengan jam yang sama, ya kan? Saya berangkat, dia pun berangkat katanya ke saya tuh bang. Tapi enggak ketemu sama Dia sebelumnya itu lihat saya dulu bang, katanya lihat saya pulang. Jadi dia ke rumah saya ke rumah dia gitu loh bang. Nah dari situ ceritanya tuh Bang Irul. Nah dari situ saya sampai di rumah, dia udah ada. Ini lebih mistis lagi Bang Irul. Saya makin penasaran ini. Makin kesini kayaknya makin serem ini kayaknya. Lebih mistis lagi Bang Irul. Saya biasanya kalau ada temen nih Bang ya, kalau ada temen saya kasih kopi ya, jadi kopi atau teh. Itu kalau orang 4, saya seduhin untuk 4 orang. Iya. Nah, itu emang ada 4 orang, ada teman saya di rumah juga ada main. Nah, dia bawa teman lagi 1 orang. Jadi kan orang itu kan di situ ada 4 orang ya. Teman saya di rumah 2. Nah, dia bawa teman 1. Jadi kan orang itu 4 di situ. Tapi anehnya Bang, saya bikin kopi 2 gelas. Orang 4, tapi bikin kopi 2 gelas. Ada di pikiran itu pas bikin kopi. Pokoknya saya di pikiran bikin kopi saya masih eling nih Bang ya, masih inget gitu loh, bikinin kopi. Nah, tapi saya nggak ngerti kenapa bikinnya 2. Kenapa jadi 2 bikinnya ya? Nah kayak gitu Bang Irul. Nah pas saya ngobrol, saya kasih kopi, anehnya saya menjauh Bang. Menjauh gimana? Menjauh dari dia ngobrol, tapi saya menjauh gitu loh. Saya menyendiri gitu loh. Sendirian itu. Nggak ikut nimbrung nyambung. Nggak mau ikut nimbrung. Itu yang dirasa waktu itu apa? Masih Cuma dada saya panas yang dirasa. Tapi masih inget kan? Masih ingat, masih eling. Saya dipanggilin sama teman saya masih eling Bang. Nah, sekitar jam 12-an Bang Irul. Jam 12 malam. Jam 12 malam saya kerasa dada saya panas. Makin panas. Panas, kepala saya berat. Pokoknya nih saya dari sini saya udah, bukannya saya dari mulut saya sendiri, saya cerita dari orang ya. Orang yang ngurus saya. Iya. Itu di detik-detik jam 12 malam saya terjun ke kali. Tapi waktu itu sadar nggak? Udah nggak sadar. Makanya ini cerita dari mulut orang gitu loh. Dari teman saya, dari keluarga saya Bang Irul. Itu lokasi jauh nggak di rumah? Di depan. Di depan rumah, lokasinya lumayan Bang. Dari rumah saya ke kali itu jauh lumayan. Nah, di bawah di kali itu ada jembatan Bang, penyeberangan tuh. Nah, di situ saya lari ke situ pas jam 12 malam teng. Nah, di situ banyak tunggak-tunggak. Guru saya merinding lagi Bang ceritanya. Mungkin ada yang hadir sini ya, nggak apa-apa. Kita hanya mengangkat ceritanya ya buat berbagi. Nah, ini mohon banget ya. Nah, di situ Bang, saya banyak tunggak-tunggak. Saya terjun di kalinya. Banyak akar-akar tunggak. Banyak, pokoknya bukannya akar-akar Bang, tunggak. Ini kalau bahasa bambu-bambu. Oh. Bambu gitu loh, yang ibaratnya yang runcing-runcing gitu loh, bekas jembatan yang direnovasi lagi gitu ya Bang. Otomatis banyak tunggak ya. Batang-batang bambu pada nanclep ya. Nanclep. Dikali nanclep bahasanya. Nanclep ya. Biasa Bekasi keluar lagi guys. Tawa dulu ya Bang ya. Biar nggak tegang ini. Biar nggak tegang. Makin lama makin merinding soalnya. Nah di situ Bang, saya udah nggak sadarkan diri. Nah menurut keluarga saya, di situ saya langsung, namanya orang jatuh ke air tenggelam dong Bang. Iya. Tapi saya enggak Bang. Terus saya ngambang. Posisi ngambang. Pingsan. Tapi saya udah nggak sadar. Oh iya. Di center mata saya menyala, tubuh saya ngapung, bukan tenggelam, saya ngapung.
berdiri bener-bener ngapung gitu, ngambang dalam posisi saya ibaratnya orang pingsan gimana sih bang, Iya. kita tidur ya, Mm-mm. tapi itu di air bang. Nah itu nggak kena bambunya pas Kagak kena bambunya bang. Alhamdulillah banget tuh nggak kena bambu. Bahaya loh bambu loh. Bukannya bahaya lagi bang, Musuh kita itu. kena seiris dikit aja. Dia aja kebeler bahasa. Iya, kebeler ya bang, kayak Mm-mm. iris saja. Aduh Iris. ya Allah bang, itu sakitnya minta ampun seperti sakitnya Dino. Tuh bang Irul. Dan dari situ saya orang semuanya tuh pada panik ya bang, Panik. karena saya terjun ke situ tiba-tiba, karena saya pulang sehat walafiat, cuman gara-gara nemu butiran 5 butir yang di Api itu. Heeh. Itu lokasi sama yang lihat itu bukan? Bukan, Bukan. tapi lokasi Tapi kalinya sama, satu kali. jalurannya jurusannya itu bang. Iya. Nah dari itu bang, saya ngambang, diangkatlah saya bang. Lanjut nggak itu? Enggak, pokoknya saya nepi di situ. Posisi airnya gimana? Tinggi apa? Posisi banjir, Banjir. banjir. Tapi nggak kanyut. Kagak kanyut, Oh, ini dia di luar nalar loh. luar nalar. Ada manusia ngambang benda ya, jangan manusia, benda ngapung di air ngalir kan kali ya. Pasti dia kan hanyut. Justru itu bang, rasa aneh. Saya pokoknya aneh banget bang. Nah dari saya ngambang gitu diangkat. Itu 10 orang, pertama 5 orang itu nggak bisa ngangkat saya bang. Nah, angkatnya orangnya nyebur langsung. Nyebur langsung dopong Diangkat, gitu, diangkat, udah. ditarik ke bawah, ditarik ke pinggir nih bang. Nah. Udah bisa ditarik ke pinggir. Nah itu saya dengan posisi itu berat bang, ditarik ke atas. Saya itu Kayak nggak ada yang bisa. nahan. Nggak bisa, pokoknya berat, kayak ngangkat batu Oh. gitu, batu bata yang bener-bener itu. Nah Berarti berapa orang tuh? akhirnya saya diangkat 10 orang bang. 10 orang. Itu orang dewasa loh ya bang ya. Orang dewasa semua yang ngangkat saya. Nah jadi di bawah 10 orang yang narik saya ke atas, orang kan kalinya itu agak dalam tuh bang. Iya. Nah, kita di pinggir kan agak ini, jadi narik gitu ya bang ya. Itu 5 orang bang di atas narik. Di atas di bawah 5. Di bawah. Nah dari pas di bawah 10, Di bawah 10 di bawah 10, di atas. Berarti 15 orang dong menarik satu orang dari Nah kali. itulah bang. Ini di luar nalar, ini lah misterinya. Nah, pas udah saya di atas, nah itu baru saya nggak diem, Tapi sadar nggak sadar. Itu saya nggak diem bang, nggak diem. nggak diem, ibaratnya langsung kayak orang kesurupan gitu. Oh iya. Nah, di situ saya makan rumput bang, rumput saya makan, dan apa namanya, mata saya pun udah nggak ini. Nggak fokus. Apa sih posisinya merem, Oh merem. kata orang tua saya merem, yang nginin saya tuh merem, dan badan saya tuh emang bener-bener berat. Akhirnya saya dibawa ke rumah, apa namanya, dibersihin. Nah, sekarang gini bang, saya baru pulang, saya dibawa ke rumah, udah dibersihin, di bajunya itu saya pakai lepis loh bang. Iya. Namanya orang saya belum salin, Iya. pulang kerja. Nah, Bang ngasih pakai lepis sudah dibersihin, dan anehnya lagi bang, saya ngambil pisau dari lemari. Nah, sedangkan saya kan nggak tahu ya posisi pisau di mana. Nah, dari situ saya ngambil pisau langsung mau begini bang, Berarti itu udah mau sadar bunuh dong? diri. Itu udah sadar. Belum. Maksudnya dari pingsan itu? Dari Kesurupan? bisa kesurupan itu, nah itu masih berlanjut bang. Oh. Masih berlanjut. Itu saya nggak sadar. Masih belum sadar. Berarti masih proses. Tapi saya langsung begini bang, ngambil pisau langsung begini mau bunuh diri, ketahuan. Tapi sama posisi orang masih sepi. kumpul di Oh situ. masih kumpul. Masih kumpul karena kan emang lagi rame-ramenya Rame. bang, kalau di kampung kan Iya. kayak gitu. Nah dari udah mulai. Nah dari situ bang Irul nggak berlanjut sehari 2 hari ya bang Irul ya. Diri Banyak. saya seperti orang gila bang Irul. Dalam artian apa nih maksudnya? Dalam artian di dalam tubuh saya itu ada cewek, Sosok wanita. sosok wanita. Saya mempunyai keponakan cewek, dan teman saya itu punya kakak cewek, sudah meninggalnya mati kelap. Nah
Jadi teman saya itu dijodohin sama keponakan saya, Bang Irul. Minta dijodohin sama keponakan saya. Ya kayak karena keluarga saya kan cewek, Bang. Masa kita jodohin gitu loh, Bang? Kan di luar nalar. Jadi yang ada di diri saya, katanya ada kakaknya yang teman saya, yang merasuki saya, Bang. Nggak terima dong keluarga saya. Kita juga nggak percaya gitu loh, Bang, sama gituan namanya. Tapi saya nggak sadar, Bang. Maksudnya dilamar gimana sih nih? Kayak gini, ternyata nih, Bang, yang merasuki di saya itu anak yang udah meninggal. Iya. Nah, teman saya itu punya adik cewek, kakak cewek, matinya kelep. Nah, saya punya ponakan cewek, mau disuruh dijodohin ke ponakan saya ini. Cewek sama cewek. Cewek sama cowok, cowok sama cewek. Teman saya yang cowok ini loh, Bang. Oh. Saya ngambil bajunya. Jodohin ke keponakannya. Keponakan saya disuruh kakaknya yang merasuki saya. Iya, Keluarga saya nggak setuju, apalagi keluarga dia nggak setuju, Bang. Akhirnya kenanya ke saya sampai dulu catatannya. Nggak apa-apa keluarin aja kalau biar lega gitu kan. Karena saya saya udah keluarga saya kagak percaya, keluarga dia juga nggak percaya karena itu perjodohan antara ini ya kan ya, Bang ya. Akhirnya makhluk itu masih tetap di raga saya, Bang, selama 3 bulan. 3 bulan. Saya dihajar terus, Bang. Selama 3 bulan apa yang dirasain? Saya nggak tahu. Nggak sadar. Saya nggak sadar. Berarti yang posisi tadi Itu saya nggak sadar. Semua saya dalam itu di 3 bulan itu saya nggak sadar sama sekali. Katanya saya tuh buangin baju, kayak depresi gitu. buangin baju. Ya kayak orang gila lah, Bang, seperti iya. orang gila gitu. Buangin baju di setiap malam minggu jam 12 malam. Itu saya hilang. Kemana? Sama menyeburkan diri ke sungai. Dan anehnya lagi, ya Bang Irul, posisi banyak orang, pintu dikunci, tapi saya bisa keluar, Bang. Terjadi bulu kuduk ini, bangun lagi baik ini kawan-kawan ya nih. Tapi saya bisa keluar, Bang Irul. Bisa keluar, saya juga aneh. Tapi saya dalam posisi sudah tidak pakai celana, baju. Ini. Saya sudah nggak pakai celana, Bang Irul, baju. Berarti Tanjung Bulat keluar rumah. Ya setiap Tapi bisa keluar itu, pintu bisa terkunci. keluar. Tapi pintu dikunci. Dan itu setiap malam minggu, Bang, jam 12 malam. Saya setiap jam 12 malam akhirnya apa? Saya dipasung, Bang. Oh, dipasung. Dipasung, diikat. Saya pernah apa namanya, Bang? Ibaratnya apa, Bang, namanya itu, Bang? Rehabilitas. Bukan, Bang, bukan di rehabilitas ya. Aduh, apa ya, Bang? Kayak mandi air kembang kayak gitu, Bang. Di Ruqyah. Di Ruqyah. Di Ruqyah. Katanya saya di Ruqyah, Bang. Karena kalau mulut saya nggak disumpel pakai baju atau lap atau apa, gigi saya akan gigit lidah saya. Sambil melet sambil gigit lidah sendiri. Gigit lidah sendiri. Kalau saya pegang ini, apa aja yang benda akan menyakiti diri saya sendiri. Mungkin kawan-kawan bisa menilai ini yang ingin menyakitinya itu dari pihak mana mungkin ya. Karena memang posisi Miss TikTok waktu itu memang nggak sadar ya. Nggak sadar sama sekali. Berarti ngeblank selama 3 bulan. Terus kelanjutannya? Nah,
selama 3 bulan itu bang, yang terakhir kalinya bang, saya mau gantung diri. Tapi masih nggak sadar juga di situ. Sadar. Untungnya dari keluarga saya ada yang tahu bang. Sedangkan saya kan ada apa sih? Anehnya ngerti gitu loh bang. Kain yang ada di apa sih? Dulu kan namanya erang-erang ya bang ya. Nah dari situ, nah saya tuh naik bang. Naiknya dari mana coba? Sedangkan posisi tinggi. Nah itu udah ada diikat ke sana. Alhamdulillahnya saya masih masih diketahuan sama kakak saya. Ketahuan ya. Udah masuk leher. Udah leher bang. Saya udah di leher. Nah dari situ Bang Irul akhirnya keluarga memutusin buat saya dibawa ke pesantren sama kiai. Saya inget banget kiainya dulu kiai. Ini kalau apa yang nonton ya, buat orang Garon, terima kasih banget. Sekarang saya sudah jadi orang kayak gini, saya sadar lagi di sini. Sehat lagi. Udah sekian tahun, terima kasih banget. Yang sampai sekarang saya belum bisa mengunjungi Abah, udah nggak ada. Kita doain aja buat Abahnya ya. Semoga Ya, Allah menerima baik. Saya dibawa ke Kerangkeng itu bang, ke Garon Cangkring daerah Cikarang. Itu saya diikat semuanya bang, diikat dalam posisi lidah saya disumpel pakai ini saya dipegangin. Itu 3 bulan rambut saya panjang bang segini, itu nggak ada yang berani motong kuku saya. Satu lagi sebelum saya dibawa ke pesantren ke Kiai Haji Halimi di Garon, itu saya ada guru boxer saya. Nah, dia datang, mungkin orang tua saya ada ngomong boxer ya. Boxer itu apa? Karena dulu mungkin ada jurusannya ke situ ya bang. Guru boxer saya yang dari Kang Rosid. Saya kalau Kang Rosid di Bantar Gebang juga guru boxer saya. Di Bantar Gebang. Buat saksinya Kang Rosid guru boxer saya, kalau saya ngomong bohong di sini. Dulu kebetulan bang dia datang. Saya sadar katanya, suruh makan. Itu ada dia sadar saya bang, disuruh makan. Nah anehnya pas habis makan disuruh makan lagi sama saya bang. Kayak begitu. Nah pas setelah dia pulang, nah itu barulah saya udah nggak sadar lagi bang. Nyakitin diri saya sebenar sakit-sakitnya. Terakhir saya gantung diri itu. Nah sampai saya dibawa ke Garon, katanya ada orang pintar kiai di situ. Akhirnya dibawa ke Garon di situ. Itu udah 3 bulan saya bang di sana. Tanpa makan, tanpa minum. 3 bulan gak makan gak minum. Bisa sih. Tapi saya kalau udah dilepas akan seger seperti semula. Mungkin ya karena memang waktu itu mungkin Bang Diron udah nggak sadar ada di mana kali ya Bang Diron. Nah itu loh bang, badan saya sampai kurus, rambut saya sekarang kayak gini bang. Saya rapi, pulang rapi, ya kan, kerja tuh rapi. Kuku saya udah pada begini bang, udah pada mengklok kayak gitu. Nggak ada yang berani. Karena nggak bisa, kuku saya dipotong kalau nggak bisa, sama sekali nggak bisa. Nggak mempan gitu loh. Itu namanya saya gerak gitu nggak ada patah sama sekali. Mana ya? Kuku panjang loh, kuku pendek aja bisa patah. Itulah bang, sebelum saya di itu juga katanya diparanin dukun ya bang ya, orang bisa. Dan kakak saya itu dia udah tahu duluan, saya katanya udah tahu duluan. Saya minta air kelapa ya bang, tapi jangan dijatuhin.